Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 dengan anggota Daud Romis, Riki Zailani, dan Rizky Akbar. Di dalam video ini, kami akan menyampaikan tugas presentasi mata kuliah Metodologi Studi Islam dengan tema Metodologi Pemahaman Islam di Indonesia. Pengertian metodologi. Secara harfiah, kata metodologi berasal dari bahasa Grek, yakni meta yang berarti melalu dan hodos berarti jalan atau cara, sedangkan logos berarti ilmu pengetahuan yang membahas tentang cara atau jalan yang harus dilalui. Jadi, metodologi pemahaman Islam adalah ilmu yang membicarakan cara-cara memahami Islam secara efektif dan efisien. Kegunaan metodologi dalam Islam. Sejak kedatangan Islam pada abad ke-13 Masehi hingga saat ini, fenomena pemahaman keislaman umat Islam Indonesia masih ditandai oleh keadaan amat variatif, namun tidak keluar dari yang terkandung dalam Al-Quran dan Sunnah, serta sejalan dengan data-data historis yang dapat dipertanggungjawabkan. Proses pengajaran Islam hingga saat ini belum tersusun secara sistematis dan belum disampaikan menurut prinsip, pendekatan dan metode yang direncanakan dengan baik. Namun, untuk kepentingan akademis, membuat Islam lebih responsif dan fungsional dalam memandu perjalanan umat Islam, diperlukan metode yang dapat menghasilkan pemahaman Islam yang utuh dan komprehensif. C. Metode memahami ajaran Islam. Ali Syariati lebih lanjut mengatakan ada berbagai cara memahami Islam. Satu, dengan mengenal Allah dan membandingkannya dengan sesembahan agama lain. Dua, dengan mempelajari kitab suci Al-Quran dan membandingkan dengan kitab-kitab samawi atau kitab-kitab yang dikatakan sebagai samawi lainnya. Tiga, mempelajari kepribadian Rasul Islam dan membandingkannya dengan tokoh-tokoh besar pembaru yang pernah hidup dalam sejarah. Empat, mempelajari tokoh-tokoh Islam terkemuka dan membandingkan tokoh-tokoh utama agama maupun aliran-aliran pemikir lain. Metode lain untuk memahami Islam yang diajukan Mukti Ali adalah metode tipologi. Metode ini oleh banyak ahli sosiologi dianggap objektif, berisi klasifikasi topik dan tema sesuai dengan tipenya, lalu dibandingkan dengan topik dan tema yang mempunyai tipe yang sama dalam hal agama Islam juga agama-agama lain, yaitu 1. Aspek ketuhanan, 2. Aspek kenabian, 3. Aspek kitab suci, 4. Aspek keadaan waktu munculnya nabi, orang-orang yang didakwahinya, dan individu-individu terpilih yang dihasilkan oleh agama itu. D. Metode pemahaman ajaran Islam di Indonesia. Masyarakat Indonesia yang pluralistik dalam bidang agamanya sangat menunggu-nunggu hasil kajian-kajian, keilmuan dan penelitian dalam bidang agama, serta pemikiran-pemikiran keagamaan yang bersifat positif konstruktif untuk menopang ketertiban bersama seluruh pengikut agama-agama di tanah air dalam membina dan memupuk kerukunan hidup antar umat beragama. Kerukunan umat beragama yang selama ini berjalan dan dinikmati oleh masyarakat Indonesia memang sudah menjadi telaah, bahkan kekaguman bagi para pengamat luar negeri. Kerukunan umat beragama di Indonesia telah berjalan wajar meskipun dilandasi dengan studi agama yang bersifat akademis kritis. Di Indonesia, kerukunan umat beragama tidak boleh dilepaskan dari peran pemerintah menciptakan situasi yang kondusif untuk kerukunan hidup beragama bandingkan dengan program pemerintah. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan dari kelompok kami. Kami berharap hasil presentasi yang kami berikan bisa bermanfaat untuk kita semua yang telah mendengar presentasi ini. Bila banyaknya kekurangan dan kesalahan, kami meminta maaf karena kesempurnaan hanyalah milik Allah. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.